Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Yusuf MKes, Direktur RSUD Kudungga, Kabupaten Kutai Timur, peserta dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2, Angkatan 25, tahun 2025, di Pusjar SKPP, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Samarinda. Lean Management merupakan metodologi perbaikan proses yang melibatkan tenaga dokter, perawat, dan para staf lainnya untuk memberikan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, dan biaya yang lebih rendah. Mengimplementasikan Lean di rumah sakit pada akhirnya akan merampingkan proses kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan kondisi tersebut, saya berinisiatif untuk melaksanakan proyek perubahan dengan judul Simple Ramping atau optimalisasi mutu pelayanan rumah sakit melalui penerapan Lean Management. Simple Ramping yang merupakan kolaborasi antara Lean Management, strategi kendali biaya atau cost leadership, dan diversifikasi layanan diharapkan dapat mendukung tercapainya kemandirian finansial di Rumah Sakit Kudungga. Ditandai dengan meningkatnya kemampuan rumah sakit dalam membiayai operasional dan pengembangan layanan secara mandiri, serta mengurangi ketergantungan rumah sakit pada APBD Kutai Timur. Implementasi proyek perubahan terdiri dari 1. Deskripsi proses kepemimpinan. 2. Kepemimpinan strategis. 3. Implementasi strategi marketing. 4. Keberlanjutan proyek perubahan. 5. Pemberdayaan organisasi pembelajar. 6. Implementasi keterkaitan mata pelatihan pilihan. 7. Pelaksanaan pengembangan potensi diri. Deskripsi proses kepemimpinan. Milestone 1. Terbangunnya kesepahaman antar stakeholder. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor dan meminta surat pernyataan dukungan. Kegiatan 2. Koordinasi dengan stakeholder eksternal. Kegiatan 3. Koordinasi dengan stakeholder internal. Milestone 2. Terbentuknya tim kerja efektif proyek perubahan. Kegiatan 1. Rekomendasi penyusunan anggota tim efektif oleh mentor. Kegiatan 2. Rapat pembentukan tim efektif. Kegiatan 3. Penyusunan SK tim efektif. Kegiatan 4. Peningkatan kapasitas individu dengan mata pelatihan pilihan. Kegiatan 5. Peningkatan kapasitas tim efektif. Milestone 3. Pemetaan alur proses bisnis, value stream mapping, pelayanan rawat jalan. Kegiatan 1. Pertemuan dengan tim kerja VSM. Kegiatan 2. Pemetaan alur proses bisnis rawat jalan bersama dengan stakeholder internal. Kegiatan 3. Identifikasi aktivitas VSM. Kegiatan 4. Hasil analisa pengukuran. Milestone 4. Identifikasi pemborosan, waste, penyusunan usulan, dan pelaksanaan perbaikan. Kegiatan 1. Analisis untuk identifikasi pemborosan di pelayanan rawat jalan. Kegiatan 2. Perancangan usulan alternatif perbaikan. Kegiatan 3. Pelaksanaan upaya-upaya perbaikan. Sosialisasi peningkatan kedisiplinan dokter spesialis. Penyediaan fasilitas Doctors Lounge. Pengusulan kenaikan tarif pelayanan rawat jalan. Perekrutan tenaga kontrak dokter spesialis dan apoteker. Pengadaan mesin registrasi mandiri. Peningkatan kompetensi petugas pendaftaran dan pengadaan alat fingerprint, penambahan banner atau rambu penunjuk arah, revisi standar pelayanan dan alur proses bisnis rawat jalan, peningkatan service excellent bagi tenaga security, publikasi standar pelayanan rawat jalan, layanan pengantaran obat ke rumah, review alur proses rekam medis elektronik, RMA rawat jalan, 5R ruang pendaftaran, 5R ruang penyimpanan kursi roda, penambahan kursi tunggu prioritas dan charger station, serta pemberian welcome drink minuman herbal UMKMM. Penyusunan ulang letak ruang poliklinik. Penerapan cost leadership optimalisasi pengklaiman. Penerapan cost leadership pelayanan farmasi. Penerapan cost leadership clinical pathway. Penerapan cost leadership analisis unit cost. Penerapan cost leadership Monef pasca akreditasi. Diversifikasi layanan MCU on-site dan kolaborasi pemasaran produk ekonomi kreatif. Milestone 5. Terwujudnya optimalisasi mutu pelayanan rawat jalan melalui penerapan Lean Management. Kegiatan 1.
monitoring perkembangan hasil perbaikan. Kegiatan 2, launching buku Lean Hospital. Kegiatan 3, Kaizen Festival RSUD Kudungga 2025. Kegiatan 4, evaluasi mutu pelayanan rawat jalan berdasarkan hasil INM, BPJS Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Testimoni Pelanggan. Pelayanan di Rumah Sakit Kudungga sangat luar biasa. Mulai dari kita turun mobil, langsung ke security-nya untuk mendaftarkan scan di mesin antrian pelayanan. Sangat luar biasa karena kita langsung disambut dengan senyuman, langsung disambut dengan pelayanan, langsung dipegangkan jarinya untuk scan jari. Kemudian setelah itu kita langsung ke pendaftaran, pelayanannya hebat, langsung ke poli, menunggu sesuai dengan antrian. Kemudian pelayanan dari dokter yang melayani di poli yang kami tuju, alhamdulillah sudah sangat luar biasa, artinya dokternya sangat ramah, pelayanannya bagus, dan kemudian yang melayani asisten dari dokternya itu sungguh luar biasa. Yang jelas, yang pasti pelayanan di Rumah Sakit Kudungga is the best. Kegiatan 5, penyusunan rencana tindak lanjut. Kepemimpinan strategis. Untuk memastikan pelaksanaan proyek perubahan ini dapat mencapai tujuannya, maka project leader telah mengimplementasikan beberapa ciri kepemimpinan strategis yang diperoleh dalam pelatihan PKN 2, yaitu antara lain mempunyai visi yang jelas dan berorientasi pada hasil, dapat berkomunikasi secara efektif, dan membangun kolaborasi serta jejaring kerja dengan multi-stakeholder, baik internal maupun eksternal, adaptif terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi digital, menginspirasi dan mendorong peningkatan kompetensi SDM yang ada di tim efektif, dan unit kerja melalui kegiatan pelatihan dan workshop untuk mencapai tujuan bersama, belajar dengan cepat, dan dalam mengambil keputusan untuk mengimplementasikan proyek perubahan selalu berdasarkan data yang valid dan up-to-date. Implementasi strategi marketing. Project leader dan tim efektif telah berhasil mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif dengan menerapkan 4P dan 1C. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan peta stakeholder, di mana semula terdapat beberapa stakeholder yang belum mendukung promotor, dan kini seluruh stakeholder bergeser ke dalam kuadran promotor mendukung proyek perubahan ini. Pergeseran stakeholder ke dalam kuadran promotor ditunjukkan dengan dukungan yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui video. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Adiansyah Sulaiman MSI, Bupati Kutai Timur. Dalam kesempatan ini mendukung penuh proyek perubahan Saudara Dr. Muhammad Yusuf MKes pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat kedua Lembaga Administrasi Negara Angkatan 25 tahun 2025 dengan judul Simple Ramping atau Optimalisasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit melalui Penerapan dan Manajemen. Semoga proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat di dalam peningkatan mutu pelayanan dan kemandirian finansial RSUD Kudungga, Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang terbaik dan terpercaya di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Kudungga melalui penerapan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital serta keterbukaan informasi publik yang unggul. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Kutai Timur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberlanjutan proyek perubahan. Implementasi proyek perubahan ini sangat dibutuhkan di RSUD Kudungga sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBD yang ada, sehingga keberlanjutan dari implementasi proyek perubahan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan komitmen dan dukungan internal mulai dari pimpinan teratas yaitu project leader sendiri, direktur, pejabat eselon 3 dan 4 lingkup RSUD Kudungga, hingga kepala unit instalasi. Di samping itu, keberlanjutan proyek perubahan ini diperkuat dengan ditetapkannya
pedoman implementasi manajemen Lean melalui surat keputusan Direktur RSUD Kudungga tentang pedoman implementasi manajemen Lean di lingkungan RSUD Kudungga, serta dukungan alokasi anggaran di tahun 2026. Pemberdayaan organisasi pembelajar. Komitmen Project Leader dalam membangun budaya organisasi pembelajar di lingkungan RSUD Kudungga melalui pengembangan kompetensi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi proyek perubahan, sehingga 100% tujuan jangka pendek dan 40% tujuan jangka menengah dapat terrealisasi. Hal ini didukung dengan penyerahan buku Lean Hospital ke perwakilan direksi RSUD Kudungga dan stakeholder eksternal. Implementasi keterkaitan mata pelatihan pilihan. Keberhasilan implementasi proyek perubahan juga dipengaruhi oleh ketepatan project leader dalam mengikuti mata pelatihan pilihan yang sesuai dengan tema dari proyek perubahan, di antaranya Lean Management, dengan narasumber dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di bawah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Project Leader juga melakukan self-learning terkait manajemen pemerintahan dan pengawasan berbasis risiko dengan mengunduh materi modul pembelajaran dari LMS ASN Berpijar. Pelaksanaan pengembangan potensi diri. Sebelumnya, Project Leader telah melakukan penilaian terhadap potensi diri dengan menggunakan tools DNA Talent serta telah mendapat masukan dari mentor untuk strategi pengembangannya. Adapun hasil implementasi pengembangan potensi diri yang telah dilakukan antara lain: 1. Melatih soft skill komunikasi asertif dan pengelolaan emosi pada saat kegiatan koordinasi dengan stakeholder internal maupun eksternal. 2. Melatih soft skill komunikasi efektif dan pemecahan masalah pada kegiatan merancang usulan alternatif perbaikan program Kaizen. 3. Melatih soft skill berpikir kritis dan pengambilan keputusan pada kegiatan identifikasi pemborosan program Kaizen dan kegiatan evaluasi capaian mutu. Semoga proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, sehingga dapat mendukung pencapaian transformasi layanan kesehatan rujukan di Kabupaten Kutai Timur, serta mendorong transformasi kebijakan ekonomi kreatif melalui strategi kolaborasi multisektor untuk pemasaran hasil produksi guna menciptakan kemandirian Kabupaten Kutai Timur. Semoga proyek perubahan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung proses transformasi mutu layanan program JKN mudah, cepat, dan setara di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, terutama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kutai Timur hebat, bisa, dan berdaya saing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kudungga, kudukung dan kujaga. Simple ramping, stop waste, tingkatkan mutu berkelanjutan.